sebenarnya tuh gue belum siap meninggalkan kamar ini karena bagi gue tuh kamar ini manis banget. Even nggak nyampe 2 tahun gue di sini, tapi tuh kayak benar-benar manis banget gitu. Banyak karena It's delicious. Hai kalian semua, selamat datang di kamar kos, kamar tempat kalian menceritakan perasaan hati kalian, menceritakan tentang asmara kalian bersama gue Maun. Kenapa? Bingung ya? Bingung ya kenapa gue begini ya, nggak ada gonya ya? Jadi gini gengs, gue itu mau pindah kamar kos karena kan semua konten gue bikin di kamar kos kan. Nah gue tuh mau kasih tau kalian kalau gue tuh akan meninggalkan kamar ini dengan segera. Besok setelah tepat gue pindah. Gue mau room tour sih, gue mau custom aja. Room tour juga percuma karena kamar gue kecil. Ini spot favorit gue. Kalau gue lagi sedih, gue lagi galau, gue suka duduk di sini, ngeliat orang berlalu lalang, lihat orang parkir, ya senang aja gitu gue daripada gue sendiri gitu kan. Karena kebetulan gue tinggal sendiri. Gue akan meninggalkan jejak di sini. Gue tuh kalau lagi sedih tuh gue nulis quotes gitu. Terus ya ini salah satu spot favorit gue sih karena gue bisa ngeliat keluarga gue. Terus barang-barang, ya nggak koleksi sih, barang-barang gue lah gitu. Ini ada foto-foto, ini 2 adik-adikan gue, itu sahabat ke waktu kuliah. Ini keluarga gue, ini waktu gue masih kecil. Gue tuh sebenarnya agak sedih meninggalkan kamar ini. Sebenarnya nggak mau juga sebenarnya, cuman gue harus pindah. Gue harus meninggalkan yang udah-udah gitu. Relefnya. Jadi itu gue tinggal di sini itu dari bulan Oktober 2018 sampai ini Mei 2020. Kenapa akhirnya gue memutuskan untuk pindah? Karena ada satu lain hal. Sebenarnya sedih sih karena apa ya? Kamar ini tuh udah kayak bener-bener ya gimana ya? Kayak bener-bener banyak kenangan gitu. Zaman gue masih jadi junior, gue belajar mati-matian bagaimana gue bisa mengupgrade jabatan gue jadi senior flight attendant. Dari zaman gue jomblo, gue punya pacar sampai gue jomblo lagi gitu. Terus teman juga silih berganti, dari dulu di kamar sebelah sahabat gue dia pindah tempat kerja, terus dia pindah tempat tinggal juga gitu kan, pindah kosan juga. Terus ganti lagi kamar sebelah tuh teman gue juga, temennya sahabat gue. Dia pulang ke kampungnya karena ada satu lain hal juga. Agak sedih sih karena emang bener-bener perputarannya tuh cepet banget, kayak orang datang dan pergi silih berganti gitu. Emang ya namanya juga kehidupan gitu kan. Sebenarnya tuh gue belum siap meninggalkan kamar ini karena bagi gue tuh kamar ini manis banget. Even nggak nyampe 2 tahun gue di sini, tapi tuh kayak benar-benar manis banget gitu. Banyak kenangan-kenangan yang gue tuh belum siap untuk melupakan itu sebenarnya. Cuman gue emang harus melupakan itu karena gue nggak akan move on, gue nggak akan berubah, gue nggak akan maju, gue akan berkembang kalau gue masih stuck di sini aja gitu. Apa ya? Gue bingung mau ngomong apa. Buat orang-orang yang pernah singgah di sini, buat orang-orang yang pernah menghabiskan waktu bersengkrama, bercanda tawa, menangis di kamar ini sama gue mau ngucapin ribu-ribu terima kasih karena hampir 2 tahun ini kalian melengkapi gue untuk menghuni kamar ini gitu. Kalau nggak ada kalian juga kenangan gue nggak akan sindah itu di sini gitu. Pokoknya gue makasih banget. Gue nggak lebay, cuman kalian kan nggak tahu perjalanan apa yang sudah gue lewati di kamar ini gitu kan. Gue mau ngucapin ribu-ribuan terima kasih, gue mau makasih banyak. Kalau bisa gue sujud, gue akan sujud sama kalian semua yang kayak benar-benar kalian tuh ngasih gue banyak pelajaran hidup gitu. Tentang asmara, tentang karir, tentang persahabatan, tentang semuanya lah pokoknya gitu. Gue mau makasih banget sama kalian karena kalian udah ada di hidup gue, datang dan pergi. Ada yang datang dengan sopan, pergi dengan sopan. Ada yang pergi begitu aja, walaupun datangnya dengan sopan. Ya bagaimanapun cara kalian pergi, gue mau ngucapin terima kasih. Terima kasih sudah menjadi partner gue dalam mengarungi kehidupan lebih nggak sih gue. Pokoknya itu gue makasih banget buat kalian semua, buat teman gue, buat mantan gue, buat keluarga gue, buat siapapun yang pernah kesini. Gue makasih banyak karena kalian sudah sudi mampir ke kamar gue yang nggak seberapa ini. Abis ini gue akan kasih tahu kalian kamar gue yang baru. Jangan pergi, jangan kemana-mana, jangan lupa di like dan di subscribe. Hai guys, ini pagi terakhir gue di kamar kos yang lama. Semalam tuh malam terakhir gue, sedih gak sih malam terakhir? Gak tau kenapa itu for the first time gue ngerasa tuh kayak sedih banget.
gue tuh udah 8 tahun ngekos. Jadi dari gue lulus SMA, gue kuliah, gue lulus kuliah sampai gue kerja tuh gue ngekos gitu. Dan ini tuh baru kali pertama gue ngerasa sedih banget, kenal kayak gitu. Maksudnya kayak gimana ya, di kamar itu perputaran kehidupan gue tuh gue ngerasa cepet banget, banyak banget selama hampir 2 tahun pelajaran yang gue dapat selama gue ngekos di sini gitu. Gue nggak akan pernah lupa gimana gue belajar sambil nangis. Gue inget banget gue belajar sambil nangis, belajar sambil ngedumel gimana caranya biar ilmu-ilmu tentang pesawat, tentang emergency, tentang safety itu masuk ke otak gue ketika gue mau upgrade jadi pramugari senior gitu. Terus kayak gue tuh inget banget itu gitu, sumpah. Nih di jendela ini gue ngeratap sambil belajar sambil nangis, ya Allah gue bisa nggak ya, gue bisa nggak ya lulus, bisa nggak ya gue rilis, bisa nggak ya gue upgrade diri gue ke jabatan gue lebih tinggi. Tapi alhamdulillah bisa sih. Jadi gue keinget hal-hal perjuangan hidup gue aja gitu di situ. Ingat ya, pokoknya tuh gue sedih aja gitu. Tapi gue yakin di tempat gue yang baru gue akan dapat kehidupan yang lebih bagus, kehidupan lebih bahagia, kehidupan yang lebih dari ini, lebih indah, pokoknya lebih keren, lebih lah pokoknya. Gue tidak akan merasakan lagi namanya kesedihan. Dan gue harap semoga kamar kos gue yang baru itu adalah kamar kos gue terakhir. Siapa tahu setelah gue ngekos terakhir terus ada yang mau mengajak tinggal di rumah bersama. Alah halu. Pokoknya habis ini gue akan pindah kosan dan gue akan pamer, gue akan riak ke kalian kamar kos gue yang baru. Karena kalau kamar kos gue nyaman, kita bisa lebih nyaman buat cerita-cerita dan curhat. Ditunggu, bye. Hai geng, sesuai janji gue akan sombongkan kamar kos gue yang baru. Setelah sebelumnya kalian lihat kamar kos gue yang lama yang acak adul itu, ini pun acak adul sebenarnya, cuman better lah menurut gue gitu. Dan ini kamar kos gue yang baru, tempat nanti gue bakal bikin konten-konten kamar kos. Jadi untuk video gue kali ini pure gue akan sombong ke kalian kamar kos gue, kenapa gue pindah dan alasan-alasannya apa, sama aja sih ya. Pokoknya itulah pokoknya. Kita mulai ya. Mungkin ini sedikit mini room tour sebenarnya. Mulai dari dapur, wastafel, apa sih namanya, kompor. Ini kitchen setnya, ini rak, piring segala macem lah. Terus ini gue pakai buat nyimpan bumbu-bumbu masakan karena kebetulan gue suka masak, jadi gue simpan di sini ya, kayak dari saus tiram, kecap manis, kecap asin, saus, bihun, ya itulah pokoknya. Nggak mungkin gue sebutin satu persatu kan. Terus itu isinya, kalau ini lebih ke yang kering-kering gitu sih, yang kimia-kimia gitulah pokoknya, yang bukan makanan aja intinya. Terus itu atas tisu, karena gue suka konsumsi saffron ya, tolak angin gitu lah, sereal. Terus dumbbell buat olahraga kecil-kecilan. Terus ini ya kulkas ya, masa gue harus jelasin sini kulkasnya Bambang. Ini kacang hijau, gue tuh suka banget sama kacang hijau, jadi gue mau bikin buat nanti buka puasa. Gue mau pamer kulkas, nggak ada yang dipamerin sih. Ini juga frozennya belum datang, jadi gue beli makan frozen food gitu, cuma belum datang, jadi kosong guys. Cuman ya Allah, karena gue suka coklat jadi tuh selalu ada coklat gitu. Terus ini ya gini aja sih, tempe tahu sama sayur yang penting. Gue tuh suka masak, jadi gue pikir daripada gue makan daripada gue beli, mending gue masak ya. Itu kailan, pandan kalau buat bikin makanan, bubur, seledri, sop, sereh, bawang putih, bombay. Ya udahlah, masa gue jelasin satu persatu kan ya Jainab. Ya udah sih, karena gue tinggal sendirian, jadi gue stok yang sekiranya cukup buat gue aja gitu. Gue mau cerita kenapa pada akhirnya gue milih kamar ini. Berantakan iya, sorry, soalnya belum selesai. Ini cuma rak make up, ya perfume, gitu-gitu aja sih. Jadi ada alasan kenapa pada akhirnya gue memilih kamar ini. Bentar dulu. Sebelum gue cerita kenapa gue milih kamar ini, gue mau sombong gengs, gue punya 2 lemari. Jadi lemari ini khusus gue buat taruh tas sama sepatu karena masa abrek, dan ini khusus buat baju karena baju gue lebih abrek. Ya wardrobe gue masih banyak itu, jadi gue nggak bisa kalau cuma buat satu doang gitu. Terus itu yang hitam-hitam, ini adalah kasur di kosan gue yang lama. Gue bingung mau taruh mana karena kasur juga masih bagus, jadi gue bawa aja. Ya siapa tahu teman gue se-RT datang kan, sini nggak cukup bertiga, gue taruh buat additional. Dan ada Tobi, hai Tobi, kesayangan aku, sayang aku Tobi. Jadi gue mau cerita
kenapa pada akhirnya gue milih pindah ke sini. Jadi pas ketika pertama kali gue ngeliat kamar ini tanpa barang-barang ya, gue langsung kayak wow, jodoh aja gitu. Karena emang jodoh tuh suka tiba-tiba. Dari kecil tuh gue punya impian, gue tuh pengen punya kamar yang nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil banget, dan ada balkon dilengkapi dengan pintu kaca dan hal tuh kan. Dan alhamdulillah impian babu gue tuh tercapai, sumpah. Kita buka ya. Wow, ini pemandangannya. Kalau dari sini lu akan mencium bau daun asli, mungkin dari pohon bambunya kali ya, bau daun. Jadi menurut gue segar-segar aja. Terus ini parkiran. Ya bagi gue better sih untuk gue yang tinggal sendirian gitu. Masuk ya. Tempat panas, gengs. Nah gitu. Jadi kayak ya buat kalian yang punya mimpi yang menurut kalian kayak nggak mungkin tercapai, coba deh jangan tidak sepercaya diri itu gitu. Gue aja nggak nyangka gue bisa nyewa tempat sebagus ini ya, sumpah gue masih nggak nyangka sampai detik ini. Teman ya udah, setiap ada lu ada kemauan pasti akan ada hasil gitu. Jadi tuh gue proses kesini pindah itu cuma 3 hari, dan itu terjeda gue terbang. Itu bener-bener bener-bener ini banget pokoknya, drama banget. Udah rapi semua, udah packing, tahu-tahu gue kena jadwal terbang tiba-tiba. Wah itu bener asli, itu bener ngeselin gue kayak kena prank gitu. Ya udah, mana gue tuh bener-bener pindah sendirian, apa-apa sendiri. Gue cuma dibantu sama abang-abang aplikasi. Gue tuh ngerasa kayak walaupun gue hidup sendirian, Tuhan tuh nggak akan sejahat itu sama gue gitu. Tuhan milipin orang-orang baik, bener-bener dibantu. Ya mungkin mereka juga kasihan kali ya gue tinggal sendirian, pindahan barang, terus rapiin ini, gue pakai aplikasi bersih-bersih rumah juga. Jadi kayak bener-bener wah gila, kayak terasa ringan aja gitu. Tuhan selalu bersama gue gitu walaupun gue sendirian gitu kan. Beberapa hikmah yang gue ambil dari pindahan gue yang dadakan ini adalah yang pertama, jangan pernah takut buat mimpi sih. Mau mimpi kalian itu hayalan babu lah apa, mimpi aja dulu, nggak usah ke mimpi. Buktinya ya gue terbukti gitu, misalnya gue bisa mewujudkan mimpi gue gitu dengan punya kamar kayak gini. Asli zaman kecil dulu kan gue suka nonton sinetron Tersanjung ya. Gue suka nonton Citra Fitri, Tersanjung, sinetron yang hidupnya di rumah mewah gitu. Dan gue tuh pengen banget punya kamar yang kayak gini, dan alhamdulillah tuh gue bisa mampu nyewa kamar ini sendiri gitu, tanpa dibayarin mak gue, bapak gue, keluarga gue, atau pacar gue. Sorry, gue gak punya pacar ya, pokoknya gue gak dibayarin siapapun, bener-bener bayar sendiri gitu. Nah terus itu yang pertama, jangan pernah takut mimpi, karena kita nggak tahu kapan Tuhan mau mengabulkan mimpi kita. Terus yang kedua, gini loh gengs, sebenarnya kamar gue yang lama itu tuh nyaman banget, cuman kita kan nggak bisa di zona nyaman mulu ya gitu. Jadi tuh kita harus bener-bener ya pindah gitu, kita harus bener-bener pergi biar kita dapat lingkungan yang baru, pertemanan yang baru, ya biar kita berkembang gitu. Kalau lo mau berkembang lo harus pindah gitu. Ya entah semanis apapun kenangan yang lo dapet di sono, ya udah gitu. Kenangan it's kenangan. Apa sih kenangan? Ya kenangan gitu. Nggak akan bisa keulang lagi, nggak akan bisa lo alamin lagi. Akan lo alamin lagi pun akan berbeda rasanya gitu. Jadi ya udah gitu. Ya udah. Cuman ya ambil baiknya, buang buruknya gitu. Buat pelajaran hidup aja. Ya itu sih sebenarnya. Gue tidak lari dari kenyataan, tidak. Gue tidak lari dari seseorang juga tidak gitu. Cuman gue pengen berkembang aja. Siapa tahu dengan gue di sini teman gue makin banyak, lingkungan gue makin berubah ke yang positif, ke yang baik-baik. Kita kan nggak ada yang tahu gitu kan. Ya udah gitu. Ini tuh benar-benar gue cuma 3 hari. 4 sih, nggak prepare. Jadi tuh gue planningnya tuh dadakan. Teman gue yang bilang coba pindah tempat tinggal deh gini-gini. Terus gue coba cari aplikasi gitu. Tadinya gue pindah ke rumah, cuman kalau ke rumah ya karena gue tinggal sendirian juga, ya udahlah nggak jadi. Nyokap gue juga nggak setuju, kurang lah gitu, kurang setuju. Terus ya udah akhirnya gue pindah ke sini. Ya udah kayak sampai detik ini tadi gue bangun tidur kayak gue pindah ke sini ya. Gue kayak nggak percaya itu, cuman ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Ya udah ya, yang penting gue udah memenuhi janji gue buat kamar kos gue yang baru. Jadi ini adalah tempat akan gue bikin tempat bikin konten kamar kos. Aus gue ngomong mulu, puasa neng, maaf. Nah ini kamar kos gue. Jadi ini adalah gue bikin konten kamar kos nantinya. Sudah cukup ya pamer gue.
Yang penting gue udah pamer ke kalian, gue udah mulai janji gue buat pamer kamar kos gue yang baru. Jangan lupa like video gue, subscribe channel Kamar Kos biar abis ini kalian selalu update tentang video-video gue yang terbaru. Thank you. Mwah. It's delicious.